Oke, perkenalkan nama saya Dwi Gunadi, bisa dipanggil Mas Gun. Saya asli dari Makassar, usia 25 tahun. Saya selaku founder dari OR Group. Sebenarnya dulu iseng jadi tempat kumpul ya. Rencananya dari dulunya ya, kalau yang bangunan yang di Sengkaling itu dari investornya, dari ownernya itu mau dibuat rumah pribadi. Tapi ngelihat semakin kesini kok kan deket sama Dermo ya, di perkopian Dermo yang di belakang itu kok banyak kedai, iseng aja buka kedai. Iseng, oh ternyata oke. Pertama kan kami cuma jual kopi sama gorengan dan sebagainya, karena kan berangkatnya iseng. Oh ternyata perlu. Oh ternyata ini jadi usaha sebenarnya, bukan cuma iseng aja. Dari 2018 itu, dari bulan Agustus itu sudah mulai sempat buka, masih dibilang soft opening juga enggak. Yang penting sekedar buka dan hanya mereka, maksudnya family and friend mau ngopi dan gratis waktu itu. Tapi kalau secara resminya dari tanggal 1 Desember 2018, berarti kurang lebih udah 3 tahun OR. Kalau untuk kedainya sendiri ya, karena kami berangkatnya dari coffee shop dulu, itu udah ada 2 sekarang, yang pusatnya yang di Sengkaling, yang OR Traffic, dan yang kedua ini yang di Sudimoro, OR Ras House. Nah, kenapa dinamain Traffic? Karena dekat sama lampu merah. Nah, kalau yang di sana dinamain Traffic karena dekat lampu merah. OR itu sebenarnya ya iseng-iseng aja. Pertama kan mungkin orang taunya Orangiro dan sebagainya. Oke, karena kenapa kita kasih nama Orangiro dulu? Karena ternyata branding itu perlu buat orang yang mau ngopi itu. Ternyata ngopi di mana? Terus dulu tuh sempat dibilang, karena di sebelahnya OR Sengkaling itu ada namanya Toko Salim yang jual rokok dan sebagainya, toko sembako gitu ya. Ada yang ngomong ngopi di mana? Di Kopi Salim. Karena kita belum punya nama waktu itu. Nah, makanya yowis kasih nama Orangiro. Ternyata lambat laun kita di branding menjadi OR. Kenapa? Karena Orangiro mungkin menjangkau hanya satu bahasa aja, bahasa Jawa. Tapi ternyata ya kalau kita mau melangkah lebih jauh ya harus punya nama yang lebih oke lah kasarannya. Nah, makanya kita namain grup kita OR Group, dan unit usahanya ya sekarang yang coffee shopnya ada 2, terus ada store-nya yang di Traffic yang masih soft opening sih, belum grand opening. Itu ada store-nya juga buat merchandise. Sementara masih jual thriftingan sih sementara. Nanti ke depannya ya mudah-mudahan bisa buat merchandise sendiri. Yang di sini OR Rasos, kita ngasih namanya bingung dulu, ngasih nama apa yang di sini ya. Soalnya nyari patokannya susah. Masa SM? Kan sudah punya SM sendiri. Udah kita kasih nama Rasos sesuai dengan konsep bangunannya, rustic house. Yang ini udah berjalan kurang lebih 6 bulan, 8 bulan lah. Kalau yang di sana udah 3 tahun. Kenapa kami ngasih nama beda? Ya kemauan kami untuk jangka panjangnya nama OR-nya hilang malahan. Kasarannya contohnya kayak Unilever. Unilever tuh punya banyak branding. Produk-produknya Unilever tuh banyak, Sunsilk, yang produk kecantikan, produk makanan dan sebagainya. Nama Unilevernya semakin kecil. Orang taunya nama produknya. Nah, kami juga mau berkaca seperti itu. Biar orang taunya nggak usah OR-nya, trafficnya aja. Ketika kita buka di kota lain di luar Malang gitu, ekspansi, itu nggak ngeberatin nama OR. Jadi kan nanti takutnya kita buka di Surabaya contohnya ya. OR nih, orang Surabaya apa tahu OR? Mungkin sebagian aja. Berat bawa nama OR kalau kita main ekspansi keluar, main ke Jakarta gitu. OR apa nih OR? Ini kita bawa branding sendiri. OR-nya semakin kecil aja, nama grupnya semakin kecil aja. Jadi ketika kita mulai brandingan baru, orang nyernanya enak. OR bukan di Jakarta nih. Orang sini aja yang tahu OR bukan di Jakarta. Orang nanya OR ini apa ini? Sih nggak ada yang tahu. OR itu sebenarnya kita nyingkatin apa ya? Orang rooftop, karena setiap kami buka kedai, kami harus ada konsep rooftopnya. Yang ini pun di Ras House
Ini kan ada tutupnya nih, ya kami buka aja biar kelihatan kayak rooftop. So kami pakai sistem investor, maksudnya kami yang running, kami pengelola, kami semua yang mikir. Jadi sebenarnya ada investor pun itu sangat membantu. Jadi bagaimanapun ya duit pribadi itu jangan dipakai. Kalau maksudnya dari kami ya, dari saya pribadi, duit pribadi ya saya pakai pribadi, bukan untuk usaha. Kalau saya mau buka usaha ya saya harus nyari orang yang punya duitnya nganggur gitu. Ya udah, sini duitnya saya pakai. Kalau untuk segmennya kita mungkin bedain dulu dari taraf tingkat kehidupannya ya. Ada bawah, menengah, sama atas. Kami emang segmen yang menengah dan ke bawah. Ngapain kita menengah yang ke atas? Sudah banyak yang kerjain. Dan maksudnya kalau untuk main menengah ke atas, berapa persen sih jumlah orang dengan taraf ekonomi menengah ke atas di Malang itu? Paling ya 10%. Itu pun 10% nggak tiap, dan menengah ke atas itu mereka nggak tiap hari mau nongkrong. Beda sama yang menengah dan ke bawah, tiap hari mereka mau nongkrong pasti. Dan kenapa makanya kami kasih harga? Sebenarnya kalau lihat yang menengah ke atas, mereka jual es kopi 20.000, 15.000. Kalau menurut kami, wah kemahalan. HPP-nya nggak segitu. Yang kami hitung dan kami kerjakan ya nggak segitu. Kalau kami berani jual murah, buktinya sampai sekarang kami masih buka. Kalau orang bilang murah, kamu nggak rugi kan? Ya buktinya kan masih buka. Kalau rugi udah tutup dari dulu dong. Nah, banyak yang ngomong kayak gitu. Dari segi bangunan, konsepan, kami pasti mainnya yang unfinished building. Biasanya ada yang bilang industrial sih, tapi kalau ini dari aku pribadi sebagai anak teknik, industrial itu sebenarnya kan maksudnya pengertian industrial itu ahli fungsi lahan. Pokoknya dari bekas pabrik dijadikan coffee shop, bekas pabrik dijadikan store atau toko, itu baru dibilang konsepnya industrial. Nah ini kami bangunnya dari awal emang kayak gini, bukan ahli fungsi. Ya udah berarti kan bukan industrial, masuknya konsepannya unfinished building. Itu yang maksudnya yang kami tonjolkan di situ, unfinished building. Terus selain itu ya mungkin semuanya sudah tahu, OR itu ciri khasnya ya es kopi murah. Kami berani jual es kopi 8.000 dan sebagainya ya worth it gitu loh. Maksudnya kita nggak ngejar profit banyak ngapain ngejar profit banyak tapi customernya nggak rutin. Mending kita kejar profit rendah tapi kuantitinya banyak. Kalau untuk semua bahan baku kami ya pasti ngambil ke supplier. Kalau kopi sendiri kebetulan kami ngambil kerjasama sama Amsterdam. Nah, jadi setiap bulan kami disuplai dari Amsterdam. Terus ada dari Paradox juga, dan rata-rata kami ngambil gandengnya lokalan semua. Susu pun sekarang kami sudah nggak pakai branding kayak Diamond, kami pakainya ya KUD sekitar, dan mereka bisa support kok ternyata, dan harganya lebih rendah, kenapa enggak. Ini strategi pemasaran apa ya? Kami kadang kalau untuk marketing ya strategi pemasarannya nggak begitu ada strategi khusus sih, nggak ada. Cuma kami nyarinya apa sih yang lagi happening, dan kami lihat juga di sana. Kenapa kami harus buka cabang ya? Karena kapasitas di sana udah nggak memenuhi, kapasitasnya sudah membludak. Dan ketika kita ngerjain, contohnya kayak ngerjain online ya, sebenarnya setelah pandemi justru peluang besar di e-commerce kayak gitu ya, marketing di online-nya kayak ya GrabFood, GoFood, ShopeeFood dan sebagainya. Karena OR sana yang di Senggaling itu nggak diciptakan untuk ngerjain online. Contohnya kayak Kopi Studio dan Pesan Kopi kan mereka memang dibangun untuk e-commerce, bukan untuk dine-in. Nah, kami kelabakan di situ. Ya, kalau untuk strateginya paling ya apa yang lagi happening, dan yang lagi happening itu kita terjemahinnya seperti apa. Kayak 2 bulan lalu yang November dan Desember, mungkin itu sih yang paling kelihatan ya. Kami ngadain kopi pagi gratis, yang lainnya kopi pagi 10.000, kopi pagi gratis donat dan sebagainya. Dibilang rugi enggak? Bukan rugi sih, merugi. Kita merugi kalau rugi kan nggak kita cari. Kalau merugi emang kita yang mau merugi. Tapi dalam bahasa bisnisnya ya itu biaya marketing, biaya promosi, dan itu ada anggarannya sendiri kok. Dan apa ya? Sebisa mungkin kalau strategi marketing kami ya, sebisa mungkin kita buat produk itu yang HPP-nya rendah tapi rasanya oke. HPP rendah otomatis kita bisa jual rendah juga kan.
kami harga maksimal ya yang kami jual untuk produk rata-rata ya 15.000 itu udah paling mahal menurut kami. Kalau bisa, kalau kami bisanya kalau mau ketemunya ada es kopi bisa 5.000 bakal kami turunin lagi harganya. Tapi masih nyari proses. Kalau kita ngomong target itu sebenarnya 250 juta. Tapi ya maksudnya karena kita usaha dan sebagainya 3 bulan terakhir rata-rata 300 juta per bulan. Tiap bulan harus ada launching menu baru. Pasti itu dah ada yang pikirin, ada bagiannya sendiri, ada namanya tim R&D, Research and Development. Itu udah job desk mereka. Tiap bulan apa yang lagi happening, apa yang harus kita keluarkan, dan menu apa yang harus terdegradasi. Kan ada case fokusnya, flow-nya produk itu ada. Jadi kan kelihatan, oh ini udah nggak layak. Nggak layaknya itu kenapa? Kenapa sih penjualannya turun terus? Coba di-up lagi, di-up. Ternyata tetap kita udah melakukan marketing, research-nya dan sebagainya, ternyata nggak bisa. Ya udah, terus. Soalnya ya mungkin orang taunya sekarang ya OR pizzanya, pizza OR. Produk-produk lain itu pasti kalah, walaupun yang lain lagi up croissant, croffle. Ketika kita bawa ke OR, mereka nggak laku. Mau kita up bagaimanapun ya tetap nggak laku. Tetap orang beli pizza, nggak mau beli croissant. Aku beli croissant 10.000 dapat satu. Mending aku beli pizza 25 cm 20.000. Bisa buat rame-rame ya. Maksudnya gambaran kasarnya kayak gitu, customer penilainya kayak gitu. Awal COVID kemarin ya mau nggak mau kita harus tutup. Waktu itu kami tutup 3 bulan kok. OR tutup 3 bulan dan kami maksudnya iseng-iseng sih. Sampai jualan jeruk, jualan apa dan sebagainya. Ya bukan untuk OR-nya udah stuck di situ. Tapi tetap running. Kita jual online-nya kita kencangin lagi dan sebagainya. Ya mau nggak mau itu keadaan darurat, nggak bisa kita mau improve kayak apapun, tapi kita harus punya dana safety tetap. Ketika apa ya, kita nggak tahu entah 2 bulan atau setahun lagi ada virus apa lagi, wabah apa lagi, kita nggak tahu, tapi kita harus siap lah. Tapi ya pelan, lambat, dan database pun data penjualan kami sebelum COVID dan setelah COVID, sebelum COVID itu udah nggak terpakai. Ketika kita mau buka baru, ada penawaran investor dan sebagainya ya, data yang dipakai data setelah COVID. Bener sih kata pemerintah apa? Tatanan kehidupan baru ya. Ya bener, tatanan kehidupan baru di dunia F&B pun tatanan kehidupan baru. F&B yang dulunya dine in rame, sekarang hampir 40% sudah beralih ke online semua. Ngopi dari rumah, pesan dari rumah aja. Sekarang berubah semua. Tips and trick. Yang penting ya, kalau kata motivator tuh ya, jangan takut gagal ya katanya. Biasanya kalau anak muda tuh ngerjain dikit, omsetnya nggak cukup, tutup dan sebagainya. Kalau menurut kami yang penting kita punya niatan bagus, dicari celahnya. Ketika kita mau buka, biasanya ada nih yang mau buka usaha, wah takut ini, nanti takut ini, takut terus gak buka-buka malahan, nggak jadi buka. Coba dulu nanti kelihatan, oh ternyata ada celahnya di sini, ada resikonya di sini. Ya itu yang harus diperbaiki dulu. Ketika mau buka usaha lagi, enak, udah ada pengalaman nih karena kita udah pernah buka. Yang masalah itu kalau nggak pernah buka, wah aku ntar ide nih buka thriftingan dan sebagainya. Ada teman aku tuh jual thriftingan, bagus nih konsepnya. Yang penting jalan dulu nanti celahnya apa diselesain bareng-bareng. Ya, tapi ya akhirnya ya tutup karena apa? Aku takut ini, takut terus Terus yang penting konsisten. Kalau usaha tuh konsisten sama dilihat celahnya. Bener sih kan dibilang kayak Habibie gitu ya. Aku pribadi ngeliat kata-kata pengusaha biasanya lewat di Instagram, tips-tips usaha dan sebagainya. Jam tidur cuma 3 jam, masa sih? Ternyata iya benar. Ketika kita mulai usaha itu ya, jam tidur tuh bakal terkuras. Dan ingat apa ya? Fokus kita pasti bakal berubah. Entah kamu mau punya pacar atau ada kuliah dan sebagainya. Tapi kalau bisa ya kuliahnya diselesain dulu. Kalau mau, karena itu tanggung jawabnya beda. Tanggung jawab kita ke orang tua. Kuliahnya diselesain. Saya pun begitu. Kuliah saya selesaiin, baru saya mulai usaha. Karena biar nggak ada yang janggal, nggak ada yang ganjel.
Ketika kita kuliah sambil usaha, 50%, 50%. Usahanya 50, kuliahnya 50. Nggak ada yang 100. Mending yang kuliahnya di 100-in dulu, kuliahnya selesai baru 100%-nya ke usaha. Yang penting mulai dulu, konsisten, jangan takut gagal. Gagal ya wes, mau di apa? Ketika kita sudah improve terus, improve, ngasih solusi, nggak ada jalannya, ya udah tutup aja, stuck berarti. Mending cari usaha yang lain. Tapi jangan buka usaha dilihat dari passion. Wah, aku passionnya sepak bola nih, aku jual jersey aja dan sebagainya. Iya, kalau marketnya cocok. Kalau marketnya yang nggak cocok ini, kita buka usaha dilihat dari kebutuhan masyarakat. Masyarakat ini butuh apa sih? Butuh apa? Kayak kemarin pandemi ya. Pandemi kenapa kami sempat mau, dari saya pribadi, jualan jeruk? Karena ada potensi nih. Jeruk ini menambah imun ketika COVID. Makanya aku jualan jeruk. Dan ternyata merugi 16 juta. Ya udahlah, nggak masalah. Tapi kan udah kita jalanin akhirnya. Tapi kan ada OR-nya. OR-nya on lagi dan sebagainya. Itu sih. Yang penting jangan takut merugi. Merugi itu apa ya? Anggaplah biaya promosi. Oke, ada peluang apalagi. Kalau mau lebih detailnya ngopi KOR, nanti tak kasih tahu kisi-kisi bisnisnya.